Kalau soal Formula E itu sebenarnya gimana? Formula E itu ya menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, psikologis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E itu tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu bukan bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu, tegakkan hukum. Kalau benar ada. Negara nggak boleh kalah gitu kan? Iya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Masyarakat yang luas, yang banyak, yang dibiayai seperti sepak bola, bola voli, bulu tangkis, dan balapan listrik di Formula E tidak termasuk. Artinya, sudah terang benderang ini penyalahgunaan anggaran daerah oleh Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Anies Baswedan. Uangnya bukan 1 juta, 2 juta, semiliar, 2 miliar, ratusan miliar, bahkan mencapai 560 miliar. Uang APBD, uang rakyat, uang hasil kontribusi dividen yang dikumpulkan oleh pejabat di DKI untuk APBD-nya. Ternyata uang itu dibuat bancakan hanya untuk meningkatkan citra diri seorang Anies Baswedan. Nah, sekarang tinggal KPK. KPK harusnya berani bertindak, jangan cemen, jangan seperti ayam sayur. Hanya takut didemonstrasi, hanya takut kantornya dibakar, kemudian dia takut untuk memanggil Anies Baswedan. Kalau saya jadi ketua KPK, panggil saja Anies Baswedan, proses hukum. Kalau ada politisasi seolah-olah akan menjegal Anies Baswedan, abaikan saja. Kalau ada ancaman untuk demonstrasi, mengepung, membakar kantor, laporkan kepada polisi. Simple sebetulnya. Yang dibutuhkan adalah nyali pimpinan KPK. Akhirnya, karena KPK maju mundur, dalam sebuah wawancara, Menko Polhukam Prof. Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK takut melanjutkan proses hukum terhadap Anies Baswedan karena takut ancaman kantor KPK didemo dan dibakar pendukung Anies Baswedan. Mengapa KPK terkesan tidak punya nyali seperti ini? Tidak berani bertindak, tidak berani bergerak. Publik dan masyarakat, Menko Polhukam Mahfud MD dengan salah satu pewawancara. Ini sengaja memang saya cuplik sedikit saja untuk meneguhkan tentang bagaimana proses hukum Formula E yang ternyata tersendat-sendat sampai sekarang. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, bahwa KPK mengalami kegamangan, ketakutan, karena setiap akan memeriksa Anies Baswedan diancam didemo, diancam dibakar kantornya, dan diancam dengan tuduhan politisasi. Padahal terang benderang menurut Profesor Mahfud MD, BPK sudah memberikan opini bahwa Formula E, balapan mobil listrik ini tidak layak diberikan pendanaan dari APBD maupun APBN. BPK membuat klarifikasi bahwa hanya olahraga-olahraga tertentu yang mempunyai minat, penanggung jawab politik, hukum, dan keamanan di negeri ini sudah menjamin tidak akan membiarkan KPK seorang diri.
pasti pemerintah akan membackup apapun keputusan KPK. Dan KPK pun tidak perlu izin dari pemerintah, tidak perlu izin dari presiden untuk memeriksa siapapun. KPK seharusnya mempunyai independensi. Tapi ternyata sampai detik ini semangat independensi KPK ini tidak terlihat, ada yang sudah luntur. KPK seperti ayam sayur, melempem, tidak punya gigi, tidak punya nyali. Ini yang berkembang di masyarakat. Kalau pimpinan KPK mau membantah hal ini, tidak perlu membantah dengan kata-kata, tidak perlu mengkonter tuduhan dari masyarakat. Hanya satu yang perlu dilakukan, lakukan tindakan nyata untuk memproses hukum Anies Baswedan di kasus Formula E. Bertanya-tanya, jangan-jangan ada faksi-faksi Taliban di KPK yang seperti dugaan masyarakat yang menghalang-halangi proses hukum Formula E terhadap Anies Baswedan. Kalau pimpinan KPK di bawah Pak Firly Bahuri ingin menolak, membantah tuduhan itu, buktikan dengan memproses Anies Baswedan. Jangan karena yang bersangkutan ingin menjadi presiden, kemudian takut, tidak punya nyali untuk memeriksa yang bersangkutan. Ini bagi saya tragedi hukum yang sangat brutal. Apalagi jelas Menko Polhukam, sekali lagi saya katakan, KPK jangan seperti ayam sayur, melempem, tidak punya gigi, tidak punya nyali. Tunjukkan nyalimu. Itu saja ingin saya sampaikan, agar keadilan ini bisa ditegakkan setegak-tegaknya, agar kebenaran ini bisa diwujudkan sebenar-benarnya. Itu saja harapan masyarakat, dan ini menyuarakan suara dari masyarakat agar kasus Formula ini segera diproses dan KPK tidak gamang, tidak takut. Tidak ada alasan apapun untuk KPK takut. Kantornya dibakar kek, didemo kek, dituduh politisasi, itu konsekuensi logis. KPK sudah menunjukkan berani memeriksa Lukas NMB meskipun diprotes oleh sebagian masyarakat di Papua. Sekarang tunjukkan nyalimu. Berani tidak memeriksa Anies Baswedan untuk kasus Formula E dan Bansos. Ini masyarakat menunggu nyali KPK. Saya akan memonitor terus, dan saya dengan ini berdoa agar pimpinan KPK diberikan kekuatan dan nyali untuk menegakkan keadilan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Itu saja. Apalagi ada lagi kasus Bansos sekian triliun, ini pun juga tidak jelas juntrungannya. KPK jangan bangga hanya OTT, kepala daerah tingkat bupati, kepala dinas yang hanya sekian miliar. Uji nyali KPK diperlukan kali ini. Di depan mata kita ada terang benderang penyalahgunaan anggaran daerah lebih dari 500 miliar yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan pada waktu menjabat. Ini seharusnya menjadi parameter apakah KPK ini masih bisa kita harapkan untuk menegakkan keadilan dalam bidang korupsi. Pimpinan KPK harusnya menyadari 20 tahun yang lalu mengapa KPK itu diadakan, karena dianggap institusi penegak hukum yang lain, kepolisian, kejaksaan, tidak perform atau membutuhkan dukungan untuk pemberantasan korupsi. Tapi kalau nyali dari pimpinan KPK seperti ini, saya tidak yakin bahwa harapan masyarakat waktu itu dengan berdirinya KPK akan menjadi kenyataan. Indonesia tanah